Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Abnormal yang akan membahas tentang gangguan psikosa. Kami beranggotakan Gina Aulia, Herlina Amelia Putri, Mahyudin, Raudatunisa, Putri Anissa, dan Putri Anissa Erlianti. Sebelumnya, kami akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama ada pengertian gangguan psikosa, jenis gangguan psikosa, ciri-ciri gangguan psikosa, penyebab terjadinya, dan cara penanganan gangguan dari psikosa. Ya, kita masuk kepada pengertian gangguan psikosa. Jadi, menurut Singgih, psikosis adalah gangguan jiwa yang meliputi seluruh kepribadian, sehingga penderitanya tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma kehidupan yang diterima secara umum. Nah, menurut Maramis, itu menyatakan bahwa psikosis adalah gangguan jiwa dengan hilangnya rasa realitas. Kelainan seperti ini dapat diidentifikasi berdasarkan gangguan pada perasaan, bisa juga berupa pikiran, kemauan, keterampilan motorik, dan sebagainya. Nah, sangat parah sehingga perilaku pasien tidak lagi sesuai dengan kenyataannya. Tingkah laku penderita psikosis tidak dapat dipahami oleh orang normal, sehingga 5 orang biasa menyebut penderita gila. Nah, jadi psikosis itu adalah gangguan mental yang parah, atau lebih tepatnya penyakit jiwa. Jadi bisa disebut dengan penyakit jiwa yang terjadi pada semua aspek kepribadian. Kemudian bahwa orang dengan psikosis tidak bisa lagi berhubungan dengan kenyataan. Pasien hidup dalam dunianya sendiri. Psikosis tidak dirasakan oleh penderita. Penderita tidak menyadari bahwa dia sakit. Jadi dia tidak menyadari bahwa dirinya sakit. Kemudian upaya penyembuhan psikosis tidak bisa dilakukan sendiri oleh penderitanya, tapi itu harus dilakukan oleh pihak lain. Dalam bahasa sehari-hari, psikosis itu bisa disebut gila. Selanjutnya kita masuk ke bagian jenis-jenis gangguan psikosa. Psikosis ini terdiri dari beragam jenis, antara lain skizofrenia, skizoafektif, gangguan waham penetap, bipolar dengan ciri psikotik, depresi dengan ciri psikotik. Nah, psikotik akut dan sementara juga merupakan gangguan yang sama, tetapi merupakan gangguan yang akut dan mempunyai prognosis lebih baik. Yang pertama kita masuk ke skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Orang yang mengidap penyakit ini dapat mengalami perubahan perilaku dan gejala lainnya seperti delusi dan halusional yang dapat bertahan lebih dari 6 bulan. Selanjutnya ada skizoafektif. Skizoafektif ini adalah penyakit mental yang gabungan dari skizofrenia seperti halusinasi atau delusi, juga gejala gangguan suasana hati seperti depresi atau mania. Yang ketiga ada gangguan skizofreniform, yaitu jenis skizofrenia jangka pendek. Biasanya orang yang mengalami penyakit ini hanya menunjukkan gejala kondisi ini dalam rentang waktu 1-6 bulan. Yang keempat ada gangguan psikotik singkat. Penyakit ini mengalami periode pendek perilaku psikotik yang seringkali sebagai respon terhadap kejadian yang traumatis. Sesuai dengan namanya, gangguan ini seringkali dapat sembuh dengan cepat, biasanya kurang dari sebulan. Kemudian ada gangguan delusi. Gangguan delusi ini seperti dia memiliki khayalan yang melibatkan situasi kehidupan nyata yang seolah-olah terjadi, tetapi kenyataannya tidak. Nah, khayalan tersebut biasanya cuma berlangsung selama 1 bulan. Yang selanjutnya ada gangguan psikotik bersama. Penyakit ini biasanya terjadi ketika seseorang memiliki khayalan yang berhubungan dengan orang lain yang mengadopsi khayalan tersebut juga. Yang ketujuh ada gangguan psikotik yang diinduksikan oleh zat. Nah, biasanya zat ini kita sebut dengan narkotika yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan omongan yang membingungkan.
Kemudian ada gangguan psikotik karena kondisi medis lain. Nah, seperti halusinasi, delusi atau gejala lain yang dialami seseorang ini disebabkan oleh penyakit lain yang mempengaruhi otak, seperti kecelakaan, kayak cedera kepala atau tumor otak. Dan yang terakhir ada parafrenia. Kondisi ini memiliki gejala yang mirip dengan skizofrenia, tapi biasanya terjadi pada lanjut usia atau lansia. Ciri-ciri gangguan psikosa ada disintegrasi kepribadian dan penurunan bermakna tingkat kesadaran. Yang pertama ada disintegrasi kepribadian adalah kepribadian yang pecah, terjadi pertentangan antara kesadaran dan ketidaksadaran, antara kesadaran dan kenyataan, atau antara perasaan dan pikiran, antara penghayatan dan tingkah laku. Yang kedua, penurunan bermakna pada tingkat kesadaran. Penurunan kesadaran adalah kondisi saat kesadaran menurun sebagai akibat berbagai macam gangguan atau penyakit. Gangguan tersebut akhirnya mengacaukan fungsi retikular activating system secara langsung maupun tidak. Selanjutnya yang ketiga ada perilaku agresif. Perilaku agresif disebabkan oleh kerusakan sistem pada 3 area otak, kerusakan otak organik, keterbelakangan mental, bisukan orang tua yang salah yang mengganggu rasa percaya diri dan harga diri seseorang, dan keterpaparan agresif, ekonomi, hubungan interpersonal, kontrol sosial, dan lain-lain. Yang keempat, ada kesulitan yang besar dalam berfungsi secara adekuat, yaitu sulit memfungsikan atau menempatkan dirinya secara efektif di kehidupan sosial, tidak mampu menyesuaikan diri atau tidak bisa menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir atau yang kelima, kerusakan yang nyata atau berat pada realitas. Kerusakan yang nyata atau berat pada uji realitas merupakan karakteristik yang kritis pada psikosis. Ketika orang menunjukkan gangguan jiwa berat pada uji realitas, persepsi mereka tidak akurat dan cenderung mengambil acuan yang salah tentang realitas eksternal, bahkan dihadapkan pada bukti yang bertentangan. Bukti langsung dari psikosis adalah adanya paham atau halusinasi tanpa penghayatan yang bersifat patologis dalam diri mereka. Masalah kesehatan psikotis mencerminkan tingkat keparahan dari gangguan jiwa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab gangguan psikosa. Yang pertama adalah pengalaman traumatis di masa lampau. Survei yang dilakukan oleh Whitfield, Dubek, Felitti, and Enda di San Diego, Amerika Serikat selama 4 tahun terhadap 50.000 pasien psikis menemukan bahwa sebanyak 64% responden pernah mengalami trauma waktu mereka kecil seperti sexual abuse, physical abuse, emotional abuse, dan substance abuse. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hardy et al. Di UK terhadap 75 responden ditemukan 30,6% responden yang mengalami halusinasi pernah mengalami trauma semasa mereka kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan halusinasi dengan pengalaman trauma. Yang kedua adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dari faktor genetik. Namun hingga saat ini belum ditemukan adanya gen tertentu yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa, tetapi telah ditemukan adanya variasi dari multiple gen yang telah berkontribusi pada terganggunya fungsi otak. Yang kedua dari faktor biologis adalah gangguan struktur dan fungsi otak. Nah, gangguan prefrontal pada pasien skizofrenia berhubungan dengan terjadinya gejala negatif seperti apati, afek tumpul, serta miskinnya ide dan pembicaraan. Sedangkan pada bipolar disorder, gangguan prefrontal telah menyebabkan munculnya episode depresi, perasaan tidak bertenaga, dan sedih, serta menurunnya kemampuan kognitif dan konsentrasi. Yang ketiga dari faktor biologis adalah neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini adalah senyawa organik endogenus membawa sinyal di antara neuron. Yang ketiga dari faktor penyebab gangguan psikosa adalah faktor psikoedukasi. Penelitian yang dilakukan oleh Febriati, Wijayanti, dan Munjiati menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tipe pola asuh keluarga dengan kejadian skizofrenia. Yang ketiga dari faktor penyebab gangguan psikosa adalah faktor psikoedukasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Febriati, Wijayanti, dan Mujiati menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tipe pola asuh keluarga dengan kejadian skizofrenia. Kisaran 69% responden pengidap skizofrenia itu diasuh oleh keluarga yang memiliki pola asuh otoriter dan sebanyak 16,7% diasuh oleh keluarga yang berpola asuh permisif. Yang keempat dari faktor penyebab gangguan psikosa adalah faktor coping. Individu yang cenderung berorientasi pada pemecahan masalah yang dialaminya sehingga bisa terhindar dari stres yang berkepanjangan itu disebut sebagai individu yang menggunakan problem solving focus coping. Sebaliknya, individu yang cenderung berfokus pada ego mereka yang berakibat pada tidak adanya pemecahan masalah yang membuat mereka mengalami stres berkepanjangan, bahkan bisa berakhir pada jatuhnya keadaan gangguan jiwa berat disebut sebagai individu yang menggunakan emotional focus coping. Lalu yang kelima adalah stresor psikososial. Semakin berat stresor yang dialami seseorang, semakin memengaruhi respon dan coping mereka. Salah satu contoh stresor berat adalah meninggalnya orang terkasih. Sedangkan untuk contoh stresor ringan adalah ketika terkena macet di jalan. Banyaknya dan seringnya mengalami stresor juga sangat mempengaruhi respon dan coping. Yang terakhir dari penyebab gangguan psikosa adalah pemahaman dan keyakinan agama. Kurangnya pemahaman dan keyakinan agama juga termasuk dalam salah satu penyebab gangguan psikosa. Dalam penelitian Suryani menemukan bahwa kejadian halusinasi itu tidak terjadi pada orang yang memiliki iman kuat. Oke, baik, sekarang kita masuk ke cara penanganan dari psikosis atau psikosa ini. Tentunya di situ bisa dilihat ya teman-teman, ada PowerPoint-nya, ada berbagai nama, ada 6 nama di situ, dimana itu adalah nama lain dari terapi psikoanalisis yang biasa digunakan untuk penanganan. Nah, terapi psikoanalisis ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu ada yang namanya perilaku biologis, terapi psikologis, dan kedekatan sosial. Nah, yang pertama ada perilaku psikologis, bisa dibaca di situ. Nah, tentunya psikologis ini berupa obat-obatan, teman-teman. Kita contohkan di sini ada 3 obat yang biasa digunakan, yaitu antipsikotis, anti kecemasan, dan antidepresan. Tentunya 3 obat ini ada penggunaan tertentu bagi penyakit yang berbeda. Baik, itu tadi perilaku biologis. Sekarang kita ke terapi psikologis. Di sini terapi yang terkenal adalah terapi psikoanalisis, di mana tujuannya ini untuk membantu pasien memahami konflik yang ada di dalam dirinya. Tujuan ini untuk mengungkapkan motivasi laten dan depresi yang ada di dalam diri pasien. Terapi ini menitik beratkan pada pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai masalah yang dialami. Nah, ada 3 teknik yang digunakan, yaitu ada di antaranya proses psikoanalitik, perawatan intensif, dan menggunakan kekuatan alam bawah sadarnya. Itu tadi untuk terapi psikologis. Yang ketiga ada kedekatan sosial. Penanganan kedekatan sosial ini bisa disebut menjadi kunci dari penanganan sebelumnya, di mana orang-orang yang terkena psikosis ini dianggap berbeda atau didiskriminasi dalam masyarakat. Nah, hal ini dukungan kedekatan keluarga lah yang penting untuk membantu penyembuhan si pasien dan penanganan yang sudah diberikan oleh dokter atau psikiater tersebut. Nah, mungkin itu dia ada 3 penanganan, yaitu kedekatan, perilaku biologis, dan terapi psikologis. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua